Film ini mengisahkan tentang seseorang yang mempunyai jiwa seorang patriot. Berlatar belakang seorang pensiunan marinir yang menjadi pelatih sebuah klub bola baseball, namun mendapat halangan dari semua orang di negaranya karena dia selalu berdoa di tengah lapangan. Dan film ini adalah kisah nyata. Di awal film kita dibawa untuk melihat sosoknya dari mulai masa kecil. Anak ini bernama Joe. Dia hidup dengan ayah dan ibu di rumahnya. Hari itu dia dikeluarkan dari sekolahnya. Joe ini adalah anak yang sangat nakal pada masa remajanya. Kegiatannya berkelahi dan sebagainya. Dia hanya bisa bersikap baik kepada satu orang, yaitu teman wanita yang dia sukai. Wanita itu bernama Dennis. Dennis adalah wanita yang selalu mendapat kekerasan dari orang tuanya. Tapi Joe selalu menghibur di setiap kesedihannya. Mereka bertetangga, namun Joe tak pernah berani menyatakan perasaannya. Karena kenakalannya, suatu hari ayah dan ibu Joe memutuskan untuk mengembalikan anaknya ke panti asuhan. Ternyata si Joe adalah anak adopsi. Sebelum pergi, Joe bertemu dengan Dennis dan mengungkapkan hal ini. I'm gonna marry you, remember? Come on! Just let him say goodbye. I wish we'd never adopted him. Dengan kecupan terakhir dari Dennis, kini Joe pergi ke panti asuhan. Hari pertamanya di panti, dia kembali melakukan perkelahian. Namun ada pengasuh yang mencegahnya dan memberikan sedikit pengertian kepada Joe. But we don't handle things with our fists. You understand? Setelahnya pada malam hari, Joe mencoba pergi dari panti dan pulang ke rumah. Setelah dia di rumah, terlihat rumahnya yang sangat sepi. Tak lama kemudian, ada tetangganya yang mengatakan bahwa orang tuanya telah pindah. Mengetahui hal itu, Joe sangat kecewa dan merasa dibuang. Tak selang lama, dia dijemput oleh pengasuh di panti. Dia dibawa ke suatu tempat oleh pengasuh. Di sana, pengasuh memberikan sedikit motivasi kepada Joe, hingga kini akhirnya dia menerima nasibnya untuk tinggal di panti. It's got scars, sure, but you can't do it alone. Maybe you should give him a try. Dan kini 10 tahun berlalu. Singkat cerita, Joe sudah memasuki masa pelatihan untuk menjadi seorang tentara. Di sana dia juga masih melakukan komunikasi dengan Dennis dengan cara saling mengirim surat. Terlihat kini Joe sudah menjadi pribadi yang sangat berbeda dari masa kecilnya. Dia adalah seorang pria yang mempunyai semangat juang dan ketangguhan yang tak terkalahkan. Suatu hari di tengah hutan saat sedang menjalani pelatihan, pelatih menyuruh untuk semua anggota berdiri dan menginjak sebuah bendera. Namun terlihat Joe menolaknya. You stop on that flag. I gave you a direct. Are you deaf? What y'all sitting your asses around for? That's right, dump on that flag. Kennedy, disobey a direct? Sir, no, sir. Get your ass over there right! This private takes great pride in this unit and will not disrespect this unit flag, sir! Get on the ground and give me push-ups! Get over there and stop on that flag! No, sir! Did I say you can stop? What are you doing? Kennedy, all you gotta do is stop on that flag! Well, look at the trouble you causing, Kennedy! You can stop! Melihat kekompakan dan kesetiaan mereka, pelatih pun memberi bendera itu dan menyatakan bahwa mereka semua telah lolos pelatihan. Seminggu kemudian, mereka akan segera diberangkatkan tugas untuk berjuang di medan perang Afghanistan. Sebelum berangkat, Joe ingin menyempatkan diri untuk menemui Dennis dan menepati janji masa kecilnya yang berkata akan menikahinya. Pada akhirnya Joe harus berangkat ke medan perang dengan patah hatinya. Di sana dia tak peduli akan nyawanya. Dia merasa sudah tak ada lagi yang harus diperjuangkan. Orang tua angkatnya yang menghilang dan kekasih yang berkhianat. Bahkan dia sudah tak punya siapa-siapa. Bertahun-tahun Joe menjadi tentara, kini dia sudah sedikit tua dan tak lagi turun di medan perang.
Sekarang dia mempunyai pangkat jenderal dan kegiatannya adalah menjadi mentor untuk para calon-calon tentara yang akan masuk militer. Suatu hari dengan sengaja dia mencoba menemui Dennis tanpa niat apapun dan dia hanya ingin mengetahui bagaimana kabarnya. Di sana mereka mengobrol dan Dennis meminta maaf, lalu menceritakan keadaan hubungannya di masa lalu. Dia sempat menikah namun kini dia sudah bercerai dari mantannya. Dennis ingin mengabari Joe saat itu, namun Dennis merasa tak pantas karena sudah terlalu menyakiti. Mengikuti kata hati, Joe yang sepertinya masih mencintainya, tanpa berpikir panjang apalagi mengingat masa lalu yang menyakiti, Joe memutuskan untuk menikahinya dan memulai kisahnya dari awal lalu mengikhlaskan rasa sakit di masa lalu. Setelah menikah, dia ingin sekali merasakan hidup berkeluarga dengan selayaknya, mengingat sejak kecil dia tak punya siapa-siapa dan tak pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga. Dia pun memutuskan untuk pensiun dari kemiliteran dan akan menjalani hidup dengan sederhana bersama Dennis. Been an honor. Kennedy! Kini dia hidup bersama Dennis dengan sewajarnya berumah tangga. Kadang bahagia, kadang bertengkar, dan lain sebagainya. Di pagi hari saat Joe sedang berolahraga, terlihat seseorang yang tak dia kenali menyapanya. Ternyata orang itu adalah pelatih dari sebuah klub baseball yang ternama yang bernama Wolverine. Di sana pelatih mengetahui reputasi Joe di kemiliteran dalam menjadi mentor yang sangat baik untuk calon-calon tentaranya. Si pelatih merasa membutuhkan sosok pendamping yang bisa menyatukan tim dan membakar semangat kesatuan di sebuah tim. Dan menurutnya Joe adalah orang yang ahli dalam hal itu. Di sana terlihat Joe yang tak berminat dengan hal itu. Namun si pelatih terus membujuk Joe untuk menjadi pendampingnya dalam melatih. Bahkan setiap hari si pelatih selalu mendatangi Joe. Good morning, Coach. You're up early, Coach. Hey, Coach. Good evening, Coach. Hingga pada suatu hari di sebuah gereja mereka kembali bertemu. Terlihat istri Joe yang menyarankan untuk menerima saja tawaran itu. Maybe you should consider his offer. What? Maybe God thinks you'd make a good mentor. 3, 5, and 6 says to trust in the Lord. Singkat cerita, kini Joe mulai menjadi seorang pelatih. Klub yang diasuhnya adalah klub yang akan mengikuti kompetisi kejuaraan tingkat nasional. Dan Joe dihadapkan dengan tantangan, apakah klub yang dipimpinnya bisa mendapatkan gelar juara atau sebaliknya. Pada hari itu dia memulai mengamati karakter-karakter pemainnya. Lalu dia membuat keputusan tim yang sedikit kontroversial dengan mengganti posisi kapten. He is a retired Marine drill instructor. He has joined our staff and he's going to be making changes to the program. Can I have your captain's jersey, please? Johnson, you're captain now. Great first impression. Hal itu membuat kapten lamanya merasa tak nyaman dan malah membuat mereka kehilangan kekompakan dalam tim. Hingga saat pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sebelum pertandingan Joe ke tengah lapangan dan melakukan doa. Namun hasil akhir pertandingan pada malam itu tim mereka kalah. Beberapa petinggi di klub itu sedikit menyalahkan Joe. Pada hari setelah kalah, saat pelatihan terlihat kapten yang baru diputuskan oleh pacarnya dan semua tim menertawakannya. Just hear me out. Liz, please don't. Melihat itu, Joe langsung menyuruh mereka semua berlatih mengangkat besi. Namun terlihat kapten yang tak mau ikut berlatih. Tak lama kemudian, Joe memanggil kapten dan menyuruhnya untuk melepas baju kaptennya, lalu mengatakan bahwa dia tak pantas menjadi seorang kapten. Setelah melepasnya, inilah yang terjadi. Give me your captain's jersey. So then you can earn this back. I want you to prove us wrong. Prove it to us, Johnson. Just 5 measly yards, Johnson. Terlihat kapten yang kesusahan untuk melakukan tantangan yang Joe berikan. Joe meminta semuanya untuk ikut menertawakannya, bahkan pelatih utama juga marah atas perilaku Joe. Namun tak lama kemudian mereka semua sadar atas apa yang dimaksud oleh Joe. No, let's laugh it up. Come on, laugh it up at Johnson. Let's go. Is that all you got? Kennedy, I said that's enough. Does he look like a leader to you? Sure about that? One, two, three.
Setelah itu mereka semua mempunyai kekompakan yang Joe harapkan. Mereka pun kembali melakukan latihannya dengan baik dan lebih semangat. Hingga pada pertandingan selanjutnya mereka mulai bangkit dan memenangkan pertandingan. Dan tak lupa Joe juga selalu melakukan ritual doa di tengah lapangan di setiap pertandingan. Setiap hari kini mereka berlatih dan terus berlatih untuk bertanding. Hingga pada saat pertandingan semifinal, ada pelatih dari tim lawan yang nampaknya tak menyukai ritual berdoa di tengah lapangan yang dilakukan Joe. Dia melaporkannya ke pihak penyelenggara bahwa ritual itu mengganggu jalannya pertandingan karena lapangan harus bersih dari segala hal apapun. Boleh berdoa tapi tidak boleh di tengah lapangan. Lalu pihak penyelenggara pun melarang untuk melakukan doa di tengah lapangan untuk pertandingan berikutnya. Saat Joe akan berdoa, manajemen dan pelatih utama dari klubnya sempat melarang agar tak terjadi kegaduhan. Namun Joe tetap melakukannya tak peduli apapun yang terjadi. You told him, right? Don't do it, Joe. You know what this means. Karena Joe yang tak mau mengikuti peraturan baru, kini dia pun viral di televisi. Banyak berita beredar bahwa dia harusnya dipecat karena telah melakukan hal yang kurang sportif. Hal itu dianggap kurang sportif karena dinilai mengganggu konsentrasi lawannya. He expects to be fired for taking a knee in prayer after Friday night's game. Hingga pada pertandingan semifinal, banyak penonton yang menyorakinya dari tribun. Guys, focus on the game. Ignore that. Focus on the game. Melihat masalah ini membesar dan cukup mengganggu konsentrasi anak didiknya, Joe tetap bersikeras dan meminta keadilan. Dia mempertanyakan apa yang salah dengan berdoa, karena baginya berdoa adalah hak bagi setiap manusia yang bernyawa, dan hanya kematian yang bisa menghentikan manusia untuk berdoa. Lalu manajemen tim dan seluruh anak didiknya mendukung Joe untuk memperjuangkan hal kecil yang menurutnya benar. Dan kini juga mulai banyak orang-orang yang sadar dan mendukung Joe. Mereka sadar larangan berdoa hanyalah sebuah alasan dari pihak lawan agar tim yang dipimpin Joe mendapat diskualifikasi. Bahkan karena maraknya berita itu, Joe pun harus mengikuti sidang tentang peraturan baru yang akan dikeluarkan oleh negara dalam cabang olahraga baseball. Dalam sidang itu, Joe tetap memperjuangkan kebebasan semua warga negara agar bisa melakukan doa dimanapun dan kapanpun. Setelah sidang, keputusan akan diberitakan secara online agar seluruh masyarakat bisa turut serta mengetahui peraturan baru yang akan dikeluarkan. Setelah seminggu kemudian, Joe dan rekan-rekan di timnya berkumpul menunggu pengumuman dibacakan. Here we go. The Supreme Court rules 6-3 in favor of praying coach. We won? Yes! We won! No! Di akhir film diperlihatkan kini Joe dan timnya bisa melakukan doa di tengah lapangan. Film pun selesai. Semoga cara saya bercerita tidak membuat kamu kecewa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God, you are awesome. Thank you for watching over these players tonight. Bless their families. Amen. Amen.